Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Wis, asik banget. Sebentar, ini kopinya adalah apa ya? Sebentar. Sebentar ya. Saya ambilin dulu bungkusannya supaya tahu kopinya kopi apa. Nah, ini saya barusan sambilin bungkusnya. Ini kopinya adalah kopi Arabica Pon Pocoranaka. Poncoranaka atau Pocoranaka ya. Sebuah tempat di Nusa Tenggara Timur ya. Eh, ini kopinya enak banget ya. Kopinya kopi hitam Arabica. Wah, sedap ini. Ntar ya, saya minum lagi. Sebetulnya ini yang sudah kedua pagi ini. Tadi kedua pagi tadi ini hari Minggu pagi tadi saya duduk-duduk nongkrong di belakang, doing nothing ya, nggak menikmati kopi ini. Weekend dah kopi yang kedua gimana tuh caranya? Pagi lagi. Ini masih jam 9 pagi, exactly 9 o'clock this morning. Ngopi udah kedua kalinya. Tadinya saya tidak berniat buat cerita ini ya pagi ini. Tapi ini kepaksa karena saya tadi ngelihat banyak orang yang masih belum paham juga ya. Jadi masih banyak orang yang menganggap NIK menjadi sesuatu yang secret sehingga menggunakan NIK menjadi bagian dari authentication. Ini lagi-lagi ini salah desainer dari aplikasi dan juga programmernya, tapi lebih ke arah desainer yang mendesainnya salah ya. Contoh lain demikian salahnya tuh kalau NIK itu pribadi, kalau NI nomor induk pegawai ya, NIP. Ada sebuah instansi yang dia tentu saja punya NIP, nomor induk pegawai. Nah, untuk login ke aplikasinya itu ya, loginnya ini adalah diminta orang memasukkan, saya lupa ya nama atau apanya gitu ya, nama kalau nggak salah ya, namanya atau user ID yang diberikan kepada dia, dan passwordnya adalah NIP-nya. Aduh, kita bilang kan ini kan semua orang ya tahu, maksudnya semua orang bukan semua orang di dunia ya, tapi kan teman-temannya juga tahu. Dan ketika kami cek juga, coba dicari pakai search engine ya di ini, NIP-nya juga bisa diperoleh dengan mudah gitu ya. Dengan kata lain, software designer, application designer, jangan gunakan nomor-nomor itu yang ada hubungannya dengan kita tadi ya, NIP, NIK segala macam sebagai password ya. Jangan gunakan itu. By design ya, tidak boleh menggunakan itu. Jadi kalau by design menggunakan itu, ya kacau aja gitu. Seperti halnya menggunakan nama sebagai password. Masukkan nama Anda sebagai password. Aduh, semua orang juga tahu nama saya Budi Raharjo gitu ya. Gitu ya. Dan berkali-kali saya tunjukkan juga ya bahwa angka itu bukan password ya. Bahwa namanya misalnya Budi Raharjo, misalnya saya nanti suatu saat Budi Raharjo banyak ya nama pasangan. Nama saya nama pasangan, nama pasaran, nama saya itu nama pasaran Budi Raharjo. Jadi kalau misalnya ada yang nanya ini Budi yang mana? Saya bilang Budi 73 gitu. Oh, yang itu gitu ya. Oh, ya udah. Budi 3 yang mana? Budi 7381. Oh, yang itu ya. Oh, ya udah yang itu. Apakah 7381 itu sebuah rahasia? Tidak. Dia nama saya memang Budi 7381. Di kemudian hari nama orang boleh aja kan pakai angka. Ini orang sekarang ngasih nama anaknya aneh-aneh aja. Nanti satu saat pasti ada orang yang ngasih ngasih nama anaknya pakai angka. Bu, mau kasih nama anaknya siapa gitu ya. Arif 123. Sekarang kita ketawa ya kan, kemudian nggak tahu, boleh aja, kenapa nggak boleh Arif 123 ya. Wong ada yang namanya pakai tanda seru, mungkin namanya pakai tanda seru. Namanya siapa? Budi, tanda seru. boleh aja. Balik lagi. Ini poin saya adalah NIK. Jangan balik lagi. Jangan gunakan NIK sebagai sebuah rahasia. Ya, bolak-balik, jangan gunakan NIK sebuah rahasia. Jangan gunakan NIK sebuah rahasia. Itu tulis di papan. Ya, jadi itu. Kan itu adalah ya nama Budi Raharjo lah. Itu dianggap sebagai bagian dari kredensial saya, tapi bukan kredensial yang rahasia ya, tapi identitas saya ya Budi Raharjo itu ya, Budi Raharjo angkanya itu. SOP juga ialah yang membuat kita ini menjadi kacau. Sebagai contoh, kalau saya menjadi narasumber atau apa segala macam, Pak Budi minta fotokopi KTP, nomor KTP, fotokopi KTP ya, di mana yang sebenarnya dicarikan NIK-nya, kemudian NPWP.
Nanti suatu saat juga ada orang buat password. Masukkan NPWP Anda sebagai password. Perasaan itu juga bukan rahasia ya. Aduh, gimana ya? Ya itu bodornya aja sebagai desainer. Kalau Anda nggak ngerti itu, berarti Anda harus sekolah lagi ya. Jadi itu. Dan jangan salahkan masyarakat. Masyarakat ini kita kan sebagai penggunanya ya, sebagai pengguna sebagai ini. Desainer dari aplikasi should know this. Oke? Saya ini ya, jadi I got fired up because of that. Ya, jadi pagi-pagi ini sudah bersemangat. Harusnya saya banyak kerjaan yang lain. Merapikan loose ends. Oke, baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.